Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darahku sehat. Nah, untuk pelajaran hari ini kita masih menggunakan buku 5D atau buku tema 4 masuk ke subtema 1. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Apakah kalian pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada dada bagian kirimu. Nah, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung itu disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia ini tersusun atas 3, yaitu yang pertama jantung, kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah. Berikut ini adalah organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Yang pertama itu ada yang namanya jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, pada jantung ini terbagi menjadi 2 serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Nah, kalau misalnya serambi letaknya ada di atas, sedangkan bilik letaknya ada di bagian bawah. Cara kerja jantung yaitu melakukan proses kontraksi atau menguncup atau mengecil. Nah, sedangkan cara kerja yang kedua yaitu relaksasi, mengembang atau membesar. Nah, bisa dilihat ya gambar di samping ini cara kerja jantung ketika kontraksi dan relaksasi. Nah, ini dia cara kerja jantung di tubuh kita. Yang pertama yaitu ketika serambi jantung sedang berelaksasi, maka darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Kemudian darah dari paru-paru masuknya ke serambi kiri. Setelah itu, ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan dipompa ke bilik kanan dan darah dari serambi kiri masuknya ke bilik kiri. Nah, pada proses yang terakhir yaitu saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang kedua, ada organ yang membantu sistem peredaran darah yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk menyalurkan darah. Pembuluh darah manusia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu pembuluh darah arteri, pembuluh darah yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Sedangkan ada yang kedua yaitu pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini kebalikan dari pembuluh darah arteri. Kalau misalnya tadi arteri itu pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru, nah kalau vena ini kebalikannya, pembuluh darah yang dialiri dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Sedangkan ada pembuluh darah yang ketiga yaitu yang namanya kapiler. Pembuluh darah kapiler ini dialiri dari darah dan sel-sel dari tubuh. Nah, ini dia beberapa perbedaan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Yang pertama letaknya, kalau pembuluh darah arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan kalau pembuluh darah vena terletak di permukaan tubuh yang tampak kebiru-biruan. Kemudian ada dinding pembuluhnya. Kalau misalnya arteri, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan vena, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Kemudian kalau dari aliran darahnya, pembuluh darah arteri itu dari jantung, sedangkan kalau pembuluh darah vena menuju jantung. Dan yang terakhir
terakhir denyutnya. Kalau misalnya arteri, denyutnya dapat terasa oleh kita seirama dengan denyut jantung. Sedangkan kalau misalnya pembuluh darah vena, denyutnya tidak terasa. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah ada dua macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, ini dia proses atau urutan dari peredaran darah besar. Boleh dibuka bukunya ya, halaman 11. Pada peredaran darah besar diawali dari bilik kiri, kemudian ke aorta, kemudian masuk ke kapiler seluruh tubuh, dilanjutkan ke vena atas dan bawah, dan berakhir pada serambi kanan. Nah, peredaran darah ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Kalau misalnya peredaran darah besar, itu kuncinya dari jantung ke seluruh tubuh dan diawali dari bilik kiri serta diakhiri dengan serambi kanan. Itu peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil, ini dia prosesnya. Yang pertama diawali dari bilik kanan, kalau tadi diawali dari bilik kiri. Sekarang kalau misalnya peredaran darah kecil diawali dari bilik kanan ke arteri paru-paru, kemudian ke paru-paru, baru ke vena paru-paru, dan yang terakhir serambi kiri. Nah, kalau peredaran darah ini atau peredaran darah kecil mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Kemudian ada yang terakhir yaitu darah. Darah itu terdiri dari 4, yaitu sel darah merah, plasma darah, keping darah, dan sel darah putih. Sel darah merah biasanya kita ketahui namanya yaitu eritrosit. Nah, berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian kalau plasma darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu kepingan darah atau disebut dengan trombosit. Itu fungsinya untuk menutup luka. Dan yang terakhir ada yang namanya sel darah putih atau disebut juga dengan leukosit. Berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Nah, metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh kita. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang peredaran darah pada manusia. Sekarang kita belajar tentang peredaran darah pada hewan. Ada yang tahu ini hewan apa? Ya, ini adalah hewan cacing. Nah, peredaran darah pada hewan terbagi atas menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu peredaran darah terbuka, dan yang kedua adalah peredaran darah tertutup. Nah, kalau di cacing ini sistem peredaran darahnya tertutup, kemudian memiliki pembuluh darah dan jantung. Nah, jantungnya ini memompa darah dari pembuluh darah bagian atas ke bagian bawah, kemudian ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada peredaran darah pada hewan reptilia, burung, dan mamalia. Kalau pada hewan reptilia, burung, dan mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, pada hewan ini memiliki jantung seperti manusia yang terdiri dari 2 bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri, serta 2 serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Pada burung dan mamalia, 2 serambi dan 2 bilik terpisah dengan sempurna. Namun,
Pada reptilia, sekat antara dua bilik dan dua serambi belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Contoh selanjutnya yaitu peredaran darah pada serangga. Nah, sistem peredaran darah pada serangga ini termasuk sistem peredaran darah yang terbuka. Darah pada serangga disebut hemolimfa pada serangga ya, mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi untuk mengedarkan zat makanan, tapi tidak dapat mengangkut oksigen. Kemudian struktur jantung pada serangga ini masih sederhana, sehingga disebutnya dengan jantung pembuluh. Nah, untuk hari ini cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri kita, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.